pemirsa, para relasi, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, tak ketinggalan pula ada pembaca setia buku ramalan yang saya tulis pada setiap tahunnya. Kali ini saya hadir kembali mengunjungi Anda untuk menyampaikan apa saja kira-kira yang akan terjadi pada masa bulan ke-9 kalender Imlek, masa Kaugue yang berentang waktu mulai tanggal 17 bulan 10 tahun 2020 hingga 14 November tahun 2020. Satu rentang waktu yang menurut hemat saya sesuai apabila saya predikatkan dengan kalimat disiplin dan ambisi mantapkan kesuksesan. Pemirsa sekalian yang baik hati, mungkin Anda masih ingat apa yang telah saya sampaikan pada video bulan lalu. Video masa Pegue, masa bulan ke-8 kalender Imlek tentunya. Namun bagi Anda yang agak lupa, mungkin tidak ada salahnya bagi saya untuk mengulas sekelumit hal tersebut kembali, agar ingatan Anda terhadap apa yang telah saya sampaikan pada bulan lalu teringat kembali. Ada satu penyampaian yang saat itu mungkin Anda masih ingat. Dengan kata lain saya katakan saat itu, siapapun dan apapun profesi dan aktivitas seseorang, apabila di masa Pegue, masa Pegue itu berentang waktu tanggal 17 bulan 9 tahun 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020. Memanuverkan sikap keangkuhan. Jadi siapapun yang memanuverkan sikap keangkuhan dan atau arogansi, kelak hanya akan mendulang kekecewaan belaka memang. Sikap semacam itu, sikap yang angkuh, berusaha mendikte atau menggiring opini dan hal sejenis lainnya tentu saja tidak akan memperoleh dukungan, melainkan dapat merusak prinsip sendiri. Tadi saya katakan keangkuhan. Pada rentang waktu tersebut, angkuh merupakan hal yang sangat mungkin mengemuka. Hal itu dapat terjadi karena besaran dan peranan unsur logam yang berpotensi meningkat hingga berlipat ganda. Dampak negatifnya tentu saja akan mendera siapapun yang berusaha menepuk dadanya sendiri. Ya, dalam konteks ini, terlepas daripada benar ataupun salah, menepuk dada sendiri tentu saja bisa dimaknai sebagai sebuah pertentangan atau upaya melawan arus. Di masa Kaugue yang berentang waktu selama 29 hari, seperti tadi saya sampaikan di awal, yakni mulai tanggal 17 bulan 10 tahun 2020 sampai dengan 14 November tahun 2020, kecenderungan menepuk dada sendiri, di mana keangkuhan bersemayam di dalamnya, apabila tak segera disadari, tak segera tersadari, bukan tidak mungkin menjadi berkepanjangan dan dikhawatirkan
akan berdampak buruk terhadap eksistensi diri sendiri, juga terhadap aspek kepercayaan, juga terhadap sepak terjang di kemudian. Bahkan apabila fenomena menepuk dada tersebut tidak berkepanjangan pun, ya, jadi berkepanjangan jelek, tapi kalau tidak berkepanjangan pun ada pula yang harus diwaspadai. Apa itu? Dan apa maksudnya? Ya tentu saja agar kelak tidak menimbulkan efek samping, yakni yang dimaksudkan adalah kecenderungan mudah tersinggung ataupun kecurigaan yang tidak beralasan. Jadi ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Jangan sampai menepuk dada sendiri yang berdampak negatif tadi akhirnya berkepanjangan dan tentu saja merugikan diri sendiri, ataupun berakibat sebaliknya, menimbulkan perasaan curiga yang berlebihan dan gampang tersinggung, bahkan kecurigaan yang tidak mendasar sama sekali. Mudah tersinggung. Kenapa saya katakan mudah tersinggung? Ingat buku yang telah Anda baca. Di sana ditulis, sensitivitas berlebihan, di mana kekhawatiran dan ketakutan tak terlepas daripadanya. Sebagaimana tentunya hal itu yang paling kita harus waspadai di sepanjang tahun yang memiliki 13 bulan Imlek, ya. Kalau Anda membaca bukunya, tentu Anda paham mengenai ke-13 bulan Imlek tersebut. Bahwa sensitivitas tersebut merupakan kendala terbesar yang patut diwaspadai oleh siapapun. Ada kata Anda agak sangsi, kurang paham, silakan buku Tahun Tikus Logam Imlek 2571 yang akan berakhir pada 11 Februari tahun 2021 pemakaiannya Anda seksamai kembali. Nah, dengan kata lain, efek samping daripada fenomena menepuk dada sendiri itu pun kalau tak segera disadari akan terbawa hingga ke ujung waktu tersebut, hingga ke 11 Februari 2021 itu setidaknya. Demikian pula halnya dengan kecurigaan yang dikhawatirkan menjadi momok sandungan bagi sepak terjang kita sendiri. Ada baiknya tentu saja hal-hal semacam itu kita waspadai dengan sesungguh hati. Nah, mengapa fenomena menepuk dada sendiri dan efek sampingnya tadi, yakni sensitivitas berlebihan dan mudah tersinggung, patut disadari dan patut disudahi? Ya tentu saja, agar dinamika yang jauh lebih menguntungkan, yang merupakan pembawaan kau gue. Ya, dengan kata lain, Anda harus paham bahwa bulan ke-9 ini tentunya ada sesuatu nilai lebih dibanding bulan sebelumnya. Ya, ada sesuatu yang lebih menguntungkan. Karena kata kuncinya sendiri jelas, dikatakan bahwa disiplin dan ambisi mantapkan kesuksesan. Nah, hal ini janganlah sampai berlalu dengan sia-sia belaka. Ada apa dengan masa kau gue sebetulnya? Untuk itu, pahami dahulu kata kunci Tahun Tikus Logam Imlek 2571. Anda mungkin masih ingat kata kuncinya, sikap membumi tanpa emosi muluskan rezeki. Ya, bagi Anda yang masih juga kurang paham, saya sarankan kembali untuk menyeksamai buku tersebut. Disiplin dan ambisi mantapkan kesuksesan. Disiplin berdasarkan metode yin yang 5 unsur diwakili apa? Unsur tanah, betul.
Selama setahun ini memang unsur tanah paling sukar diwujudkan. Mudah dikatakan, tetapi sukar untuk diimplementasikan. Tidak mengherankan apabila ketidakdisiplinan ini seringkali terjadi. Ya, kita seringkali melihat ketidakdisiplinan dalam sektor apapun, dalam kepentingan apapun. Nggak heran, ya. Bahkan tak jarang dilakukan mereka yang justru sepatutnya menjadi contoh bagi orang banyak, atau setidaknya bagi para bawahan. Jadi, dengan kata lain, ada baiknya kalau apa yang diwakili oleh unsur tanah sebagai sebuah kedisiplinan dan seyogianya dicontohkan oleh para bawahan dan juga keluarga sendiri tentunya, hal ini diprioritaskan untuk senantiasa dikedepankan. Nah, dampak buruknya apa? Ya kalau tidak, sangat mungkin menjadi fatalis. Karena seharusnya kedisiplinan itu, sebagaimana tadi diungkapkan oleh kata kunci tahunan, seyogianya selalu bersifat membumi. Ya, membumi menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan emosi pun tak boleh terlibat ke dalamnya. Seksamai kembali makna daripada kata kunci tahunan tersebut. Nah, sekarang era kau gue nih. Era kau gue dengan kata kunci yang semakin menekankan pentingnya hal kedisiplinan, tentu saja semakin membuka kesempatan bahkan peluang yang jauh lebih baik bagi siapapun, khususnya yang selama ini mengutamakan ya sikap membumi tadi, tidak mencela, melainkan setia dan konsisten melaksanakan karir profesinya, menekuni dinamika bidang bisnis yang selama ini sedang digelutinya, termasuk bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Namun bukan berarti tidak ada kesempatan bagi pebisnis yang selama ini telah berperilaku menyimpang untuk kembali memfokuskan diri pada bidangnya masing-masing. Ya, jadi kalau Anda selama ini mencela terus banyak bersikap avanturir, menjelajahi berbagai bidang, bahkan masuk ke hal-hal yang seharusnya tidak Anda sentuh, kembalilah ke bidang Anda. Ya, potensi untuk memperbaiki segala kekeliruan yang telah diperbuat pada masa lalu di masa kau gue ini kembali terbuka. Asalkan kesadaran untuk memperbaikinya dijadikan sebagai landasan berpijak dan bersepak terjang. Terlepas daripada itu, patut dicamkan benar bahwa kedisiplinan merupakan kunci kesuksesan masa kau gue yang paling utama, yang bersifat fundamental. Karenanya dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar karena merupakan syarat utama tadi, karena fundamentalnya tadi. Nah, apakah mendisiplinkan diri di masa kau gue begitu sukar atau malah gampang? Memang seperti telah dikemukakan tadi, tidak semudah diutarakan. Namun berbeda dengan bulan-bulan yang telah berlalu, masa kau gue tampaknya akan memprasaranai ataupun memudahkan perwujudannya, asalkan ada kemauan dari dalam diri kita sendiri, ada kemauan dan ketulusan pada benak kita sendiri, dan itu harus ditekad bulatkan. Tekad bulat itu pun tentu saja kelak akan membangkitkan ambisi
sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Saya berharap Anda semua memahami hal ini, karena hal ini merupakan syarat utama. Nah, syarat berikutnya tentu saja akan berkemelekatan pada ramalan sio Anda masing-masing. Oke, mari kita bahas sio Anda satu persatu. Ada kabar baik bagi Anda yang bersio tikus. Kendati Anda sedang dirundung ciong, kendati Anda banyak masalah, potensi Anda di bulan ke-9 Imlek ini sungguh di luar dugaan, luar biasa. Coba Anda dengarkan apa yang saya hendak sampaikan. Walau perasaan, intuisi, ataupun kreativitas terasa terkekang, bukan berarti bahwa fungsi logika mudah didera kendala. Artinya, logika Anda akan fresh di bulan yang satu ini. Namun, karena tadi dikatakan bahwa kalau intuisi dan kreativitas terkekang, logika tidak akan bermasalah. Artinya, Anda nggak perlu risaukan hal itu. Yang penting, tajamkan logika Anda. Maka akan banyak hal-hal yang tadinya di luar pengetahuan Anda bisa Anda pahami betul. Nah, oleh karena itu, utamakan ketenangan. Kalau kita tidak tenang, nggak bisalah kita berpikir dengan baik. Agar sikap kritis kian berkecermatan. Nah, sampai di sini ada 3 hal yang kita patut garis bawahi. Yang pertama, perasaan kita boleh gundah, tapi logika kita harus tajam. Nah, untuk logika itu tajam, maka kita harus tenang. Ya. Nah, kalau kita tenang dan juga kita punya kecermatan, kita kedepankan, maka segalanya akan betul-betul dapat kita kendalikan dengan baik dan benar. Nah, oleh sebab itu, hindari asal bicara dan ketergesaan. Nah, kalau orang yang perasaannya kacau, biasanya kan bisa mungsang-mangsing, ya, bisa sembrono. Nah, kalau kita tergesa-gesa, bisa jadi kesembronoan itu menyelinap tiba-tiba, ya. Jadi bicara juga nggak boleh asal, karena jangan-jangan kita berbicara menyakiti hati orang lain. Nah, ini yang kita harus waspadai. Jadi masalah perasaan memang harus dipedulikan agar logika Anda tajam. Nah, kalau Anda bisa menghindari asal bicara, menghindari ketergesaan, maka peluang yang tersembunyi pun akan mencuat ke permukaan. Bukankah itu luar biasa? Ya, jadi Anda yang bersio tikus harus betul-betul menyadari hal itu. Nah, oleh karenanya, seperti biasanya, ada satu kalimat yang hendak saya sampaikan untuk Anda ingat-ingat sebagai pegangan. Logika terjunjung, peluang yang tersembunyi sekalipun akan bermekaran, akan bermunculan ke permukaan. Oke? Nah, bagi Anda yang bersio kerbau, di bulan ini, walaupun
keberuntungan Anda tidak melorot tajam, tapi Anda tetap harus waspada, harus berhati-hati. Coba Anda dengarkan apa yang saya sampaikan. Kerja keras dan perasaan bertanggung jawab kini sangat mungkin menjadi penyebab timbulnya kerancuan bersepak terjang. Loh, kok kerja keras sama bertanggung jawab bisa menjadi penyebab rancunya sepak terjang? Kita lanjutkan dahulu. Selinap kecemasan bisa jadi biang keladinya. Ya. Nah, ketika Anda bekerja keras, Anda bertanggung jawab, ya, tahu-taunya Anda abai terhadap lingkungan, abai terhadap sesuatu yang selama ini tidak Anda bayangkan, sehingga ada sesuatu yang menyelinap ke dalam benak dan begitu mencemaskan. Karenanya, mundur selangkah patut disiasati. Nah, sampai di sini mungkin Anda akan lebih jelas kalau saya katakan bahwa kerja keras dan rasa tanggung jawab yang menggebu-gebu dikhawatirkan akan mengurangi waktu Anda untuk banyak berpikir, untuk banyak meluangkan waktu mengintrospeksi apa-apa yang telah berlalu. Sehingga bila mana ada sesuatu yang di luar perkiraan, itu bisa mencemaskan. Dan kalau kecemasan itu datang, yang dikhawatirkan sepak terjang akan menjadi terancukan, menjadi menyimpang, tidak sesuai lagi dengan kehendak Anda. Nah, oleh sebab itu mundurlah selangkah untuk memberi diri kita waktu untuk banyak menelaah. Yang juga harus diperhatikan untuk kita mundur selangkah tadi, agar fenomena terpeleset kulit pisang, ya, fenomena terpeleset kulit pisang orang lain tak mungkin terjadi. Sampai di sini ada satu hal yang patut kita waspadai. Jangan sampai ada orang yang sengaja melempar kulit pisang agar kita terjerembab tanpa kita sadari lagi. Ya, tolong hal itu Anda pahami betul. Nah, oleh sebab itu pula, maka sikap egoistis haruslah dihindari. Begitu pula hal pemaksaan kehendak. Kalau kita tidak egois, kita tidak memaksakan kehendak, maka objektivitas kita akan lebih mencuat ke permukaan. Nah, dengan begitu maka tiada lagi lah aral rintangan yang tidak mungkin dapat kita selesaikan. Nah, kalau ini bisa kita kendalikan, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sebagai akan menukik walaupun tidak menajam akan bisa Anda stabilkan kembali. Dengan kata lain, potensi Anda diramalkan menurun, tetapi mudah untuk ditingkatkan. Ada satu kalimat yang patut Anda ingat, agar ke semua hal yang telah saya sampaikan tadi dapat dicerna dengan baik dan dapat Anda implementasikan dalam sikap dan sepak terjang Anda, yaitu disiplin menahan diri, lapangkan langkah, muluskan tujuan. Disiplin menahan diri akan melapangkan langkah Anda dan memuluskan tujuan Anda. Oke? Anda yang bersio macan, tampaknya
Anda harus betul-betul seksama di bulan ke-9 ini agar Anda tidak ketinggalan kereta, karena kereta Anda sedang menuju ke puncak. Nah, kalau Anda ketinggalan kereta, lelah untuk mengejarnya kembali. Ya, oleh sebab itu tolong dicamkan benar hal berikut ini. Dengan kerendahan hati, di mana emosi pun kian terkendali. Jadi Anda harus merendahkan hati dan juga mengendalikan emosi. Kedisiplinan bukan saja kian mudah dikondisikan. Nah, ingat, di awal tadi saya telah sampaikan bahwa syarat utama menggapai kesuksesan di bulan ke-9 ini khususnya adalah masalah kedisiplinan. Dan kalau Anda merendahkan hati tanpa emosi, kedisiplinan itu bukan sesuatu yang sukar untuk Anda lakukan. Nah, kalau itu Anda lakukan dengan baik, maka target tujuan pun akan semakin berkemantapan. Karenanya, gejolak superioritas, sok kuasa, sok tahu, dan hal yang semacam itu pantas Anda enyahkan dahulu. Nah, jadi di bulan Imlek yang satu ini, Anda punya peluang yang baik untuk mencapai puncak kesuksesan Anda. Namun, Anda pun akan tergoda untuk merasa diri superior, untuk merasa diri sok kuasa, sok tahu. Ini handicap. Dan handicap ini tentunya harus Anda enyahkan. Ya, kalau ini Anda enyahkan, maka kegigihan aksi Anda itu tak akan mungkin menjadi sia-sia belaka. Pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat menggembirakan. Bagus-bagus kalau itu sampai mencengangkan Anda sendiri. Maka oleh sebab itu, hindari sikap abai dan keluh kesah. Ya, jadi Anda nggak boleh abai, harus peduli tentang apa yang sedang Anda hadapi dan bagaimana kondisi lingkungan Anda, dan jangan pernah berkeluh kesah kepada siapapun. Ya, maka optimalisasi upaya Anda betul-betul akan mewujudkan lompatan kesuksesan. Luar biasa kan? Anda yang bersio kelinci. Seperti tadi telah saya sampaikan, ramalan untuk Anda yang bersio tikus, ada kabar baik. Begitu pula kabar baik saya sampaikan untuk Anda yang bersio kelinci. Padahal nilai atau kadar tekanan ciong ketidakselarasan yang bersio kelinci jauh lebih besar dibandingkan yang bersio tikus. Tetapi kendati Anda sedang ciong, Anda yang bersio kelinci dapat menorehkan kesuksesan yang sangat di luar dugaan di bulan Imlek yang ke-9 ini. Tolong dipedulikan apa yang hendak saya sampaikan. Pengamatan dan pengendalian yang terfokuskan, di mana gejolak pengabaian pun bisa disiasati dengan baik dan benar, akan memasifkan target ambisi sesuai sumber daya. Jadi pengamatan Anda diharapkan betul-betul menajam. Ya. Bahkan kalau perlu, sebutir gabah jatuh di tumpukan pasir sekalipun,
Anda dapat menemuinya dengan mudah. Ya, karena gabah dengan pasir tentu saja berbeda. Ya, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa Anda harus betul-betul ekstra seksama, ekstra mengamati segala sesuatu dengan luar biasa. Dan pengendaliannya pun, pengendalian terhadap diri sendiri harus kian difokuskan. Kalau tidak, maka kesempatan yang besar tadi dikhawatirkan berlalu begitu saja. Dan satu hal yang dikhawatirkan pula adalah Anda mudah abai. Anda merasa segala sesuatunya oke kok, gitu ya, tanpa mau bersikap seksama tadi. Nah, sikap abai itu tentu saja akan mengurangi nilai-nilai keberhasilan Anda. Nah, oleh sebab itu, nggak ada salahnya Anda tingkatkan target ambisi, tapi sesuai dengan sumber kemampuan Anda sendiri. Ya, Anda tingkatkan. Nah, kalau Anda tingkatkan, mau nggak mau, Anda harus fokus ke sana. Gitu? Nah, karenanya, selain sikap empati patut dijunjung tinggi, fungsi kontrol pun harus ditingkatkan semaksimal mungkin. Nah, di sini ada sikap empati. Sikap merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, Anda harus junjung itu. Ya. Dalam konteks ini tentu Anda harus dan patut berempati kepada relasi mitra bisnis, terlebih kepada teamwork Anda sendiri. Karena teamwork Anda lah yang tentunya akan mengukuhkan perjuangan Anda mencapai puncak sebagaimana yang Anda harapkan. Tetapi bukan berarti fungsi kontrol Anda abaikan. Tadi kan sudah dikatakan pengabaian tidak boleh terjadi, gitu. Jadi fungsi kontrol mau tidak mau, apalagi di masa Ciong ini, harus betul-betul Anda masifkan. Kalau keraguan Anda hindari, tiada kekhawatiran yang berlebihan, niscaya kendala-kendala yang sebetulnya Anda anggap krusial, batu sandungan yang Anda anggap tidak bisa Anda hindari, tidak bisa Anda singkirkan, akan mudah Anda enyahkan semuanya. Masalah tuntas, rezeki pun meningkat. Bukan main toh, luar biasa. Sekali lagi, saya mau Anda mengingat satu kalimat. Anda harus yakin. Anda harus percaya diri. Yakin dan percaya diri, tingkatkan kinerja dan keberuntungan. Oke? Anda yang bersio naga, ketegasan sungguh berkepatutan, tetapi jangan kebablasan. Nah, kenapa kalimat ini disampaikan? Yang dikhawatirkan Anda di bulan ke-9 Imlek ini mendadak tegasnya berlipat-lipat ganda. Padahal shio naga adalah yang sedang memperoleh angin segar dalam rentang setahun ini. Tidak mungkin Anda banyak mengalami kegagalan, kecuali nilai keberuntungan Anda memang rendah, ya, atau ada kekeliruan lain mengenai feng shui dan lain sebagainya. Namun demikian, terlepas daripada itu, Anda harus mampu memetik hasil yang baik di tahun tikus logam
Imlek 2571 ini. Dan walaupun ketegasan Anda itu selama ini menguntungkan Anda, ketegasan yang berlebihan jangan sampai terjadi di bulan Imlek yang ke-9 ini. Ini penting untuk Anda ingat agar selain objektivitas Anda tak mudah tereduksikan, ya, agar objektivitas Anda tidak mudah tercampakkan, kecenderungan terjadinya berbagai deraan bahkan pembongkaran pun takkan lepas dari pengamatan, ya. Jadi kalau objektivitas rendah, maka deraan akan datang dengan sendirinya. Bukan tidak mungkin pula pembokongan akan terjadi. Jangan sampai apa yang kita telah peroleh selama 8 bulan Imlek sebelumnya kemudian menjadi cuma-cuma di bulan Imlek yang satu ini. Jadi pertahanan diri Anda harus betul-betul Anda kuatkan dengan cara untuk tidak berketegasan berlebihan agar pula objektivitas Anda tidak mengalami gangguan. Karenanya kecermatan dan toleransi harus makin diintensifkan. Anda harus cermat, tentunya sebagai alat pendukung bagi objektivitas, dan Anda harus toleran. Ya, nah, kalau Anda tidak toleran, yang dikhawatirkan Anda bertindak semau gue. Nah, bagi Anda yang bersio naga, yang penting adalah hindari tinggi hati dan kritikan pedas. Kalau Anda tidak tinggi hati, tidak mengkritik orang secara pedas, maka tiada lagi antipati, ya, terhadap diri Anda yang berpotensi menggagalkan rencana dan keberhasilan Anda sendiri. Dengan kata lain, kalau Anda tidak tinggi hati dan juga tidak mengkritik pedas, maka apa yang telah Anda rencanakan tidak mungkin akan mengalami hambatan apapun. Bahkan keberhasilan pun bisa Anda harapkan dapat distabilkan. Untuk itu, kalimat yang patut Anda camkan betul adalah bahwa toleransi tanpa tinggi hati. Jadi kita harus toleransi dan tidak boleh merasa gua siapa, ya. Kita nggak boleh, kita harus rendah hati, bukan rendah diri. Jadi toleransi tanpa tinggi hati, langgengkan puncak keberhasilan. Anda ini lagi di puncak, jangan sampai turun. Ya, kalau Anda bisa bertahan sampai ke ujung tahun, sampai tahun depan pun, ya, di mana di tahun depan kemungkinan Anda banyak gangguan, itu bisa Anda selesaikan, tanggulangi dengan sebaik mungkin. Oke? Anda yang bersio ular, pada prinsipnya tidak ada yang terlalu khusus, ya, tidak ada yang terlalu istimewa untuk disampaikan. Namun kecenderungan untuk meningkat di bulan yang satu ini memang lemah. Yang ada adalah kecenderungan menurun walaupun tidak banyak. Ya, jadi yang perlu adalah, dan yang bagus, kalau Anda masih bisa untuk bertahan, jangan sampai kestabilannya terganggu. Nah, untuk itu patut Anda camkan bahwa kesan angkuh, apalagi hingga merendahkan martabat ataupun memaksakan kehendak, sadar ataupun tidak, bisa menjadi batu sandungan berakibat fatalis. Ya, sahabat yang bersio ular, Anda mungkin bilang, saya nggak pernah merendahkan martabat orang lain. Saya percaya
Oh, saya juga tidak pernah memaksakan kehendak diri saya. Saya juga percaya. Tetapi di bulan yang satu ini, kedua hal tadi bisa terjadi. Karena pembawaan diri Anda yang tanpa sadar bisa mencuatkan rasa angku. Nah, rasa angku ini yang Anda harus enyahkan betul-betul. Jangan sampai mengganggu benak Anda. Ya, karena kalau sampai dia mengganggu benak, dikhawatirkan dampak buruknya bisa sangat fatalis. Karenanya kata-kata kita harus kita jaga. Sikap penampilan pun harus kita jaga. Menjaga kata, menjaga sikap tentu bermakna menghalau hambatan. Paham toh? Jadi kalau kita bisa menjaga kata, kita bisa menjaga penampilan. Ya, jangan sampai penampilan kita mengesankan hal-hal yang jelek, buruk bagi orang lain. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka hambatan pun akan tiada. Bahkan dukungan justru akan memuncak. Dan yang luar biasa, batu loncatan akan tersedia di mana-mana gitu ya. Walaupun lompatan itu sendiri mungkin tidak terjadi di bulan yang satu ini, mungkin akan terjadi pada bulan esok atau bulan berikutnya. Ya, Anda bisa harapkan itu menjadi sesuatu yang kelak sangat menggembirakan Anda. Sebagai satu dorongan bagi penstabilan keberuntungan, ya, Anda harus ingat untuk menghindari penggiringan opini, ya, dan tekanan bersifat apapun, ya, agar kesukaran kelak lebih mudah diselesaikan. Anda yang bersiul ular, karenanya patut mengingat satu kalimat, ya, angkuh, masifkan batu sandungan, punahkan batu loncatan. Ingat ya, kalau Anda angkuh, batu sandungan yang akan Anda hadapi akan mengeras dan tentu saja akan sangat menyakitkan. Tapi kalau Anda tidak angkuh, maka yang akan Anda temui adalah batu loncatan. Anda yang bersio kuda. Sio kuda seperti telah kita bahas pada video-video sebelumnya, merupakan sio yang paling didera oleh ketidakselarasan. Tidak mengherankan kalau banyak masalah yang Anda hadapi. Namun demikian, apabila nilai keberuntungan Anda tinggi, maka walau banyak masalah, peluang tetap akan berlangsung dengan baik. Sungguh pun demikian, hanya satu hal yang patut Anda camkan. Misalnya, kalau selama ini Anda untung 10%, mungkin di masa Ciong keuntungannya agak sedikit berkurang. Tak masalah, yang penting segalanya akan berlanjut dengan baik. Nah, di bulan Imlek yang ke-9 ini, potensi Anda untuk mengembalikan besaran keuntungan tadi terbuka lebar, ya, asalkan Anda ingat apa yang hendak saya sampaikan berikut ini, bahwa kedisiplinan tak sukar diwujudkan. Jadi bagi Anda yang bersio kuda, yang pada umumnya dikenal sebagai energik dan bersemangat, di masa bulan Imlek ke-9 ini mudah pula mendisiplinkan diri.
Bahkan ambisi pun tidak suka untuk Anda tekad bulatkan. Kalau target tujuan tak melampaui batas kemampuan, jadi target tujuan tetap harus diukur sesuai dengan kemampuan Anda memikul beban. Semangat Anda tak akan mungkin luluh di tengah jalan. Jadi kalau Anda mengambil satu tanggung jawab, membuat satu rencana yang terlampau besar, atau mengambil satu tanggung jawab yang di luar kemampuan, Anda harus berhati-hati. Karena bukan tidak mungkin kegagalan di tengah jalan bisa terjadi. Anda patut mewaspadai hal itu. Bahkan prinsip kepemimpinan akan mencuat ke permukaan ya kalau Anda dapat konsisten terhadap apa yang tadi telah saya sampaikan. Karenanya, bulatkan keyakinan dan jangan berayal-ayalan. Dan satu hal penting sekali untuk Anda camkan, Anda yang bersiok kuda, untuk membulatkan keyakinan Anda. Dan jangan pernah Anda abai terhadap apa yang telah Anda gariskan. Nah, kalau Anda konsisten, maka keyakinan Anda akan membuahkan hasil yang memadai. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Satu hal yang patut Anda camkan untuk menunjang hal tadi adalah bahwa hindari pencabangan pemikiran. Jadi walaupun potensi Anda ini sedang membaik, bukan berarti Anda boleh banyak berpikir yang aneh-aneh, mencabangkan tujuan, mencabangkan kehendak dan lain sebagainya. Itu belum waktunya. Apalagi kalau tujuan Anda alihkan, ya, Anda cabangkan, ya. Jadi tolonglah agar pencabangan pemikiran, pencabangan kehendak ditiadakan. Dengan begitu, maka kesuksesan Anda pasti akan berada di dalam genggaman. Kestabilan pada umumnya akan dirasakan, dinikmati ya oleh Anda yang bersiok kambing. Kecuali apabila nilai keberuntungan Anda memang di atas rata-rata. Yang penting untuk Anda ingat adalah bahwa disiplin kian mudah diwujudkan. Jadi bagi Anda, kedisiplinan itu bukan sesuatu yang aneh. Kedisiplinan itu bukan sesuatu yang memberatkan Anda, tidak sama sekali. Namun, ambisi yang dikhawatirkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ambisi Anda terderak godaan untuk meningkatkan ambisi atau menurunkan ambisi. Bulan Imlek ke-9 ini bukan saat yang tepat. Maka yang penting bagi Anda adalah menstabilkan segala sesuatunya, ya, dengan baik dan benar sesuai dengan kondisi yang sedang Anda laksanakan. Kestabilan memang patut kian difokus masifkan, ya. Karenanya jaga telinga agar jauh daripada hasutan. Nah, di sini jelas bahwa pada bulan Imlek yang ke-9 Anda rentan sekali terhadap godaan-godaan, terhadap hasutan-hasutan. Ya, jadi simpan uang Anda. Ya, apalagi
dana itu adalah dana cadangan yang sewaktu-waktu Anda butuhkan. Jangan dipakai seenaknya di bulan ke-9 Imlek ini. Walaupun Anda diiming-imingi sesuatu yang sangat menguntungkan. Tolong diwaspadai betul, ya. Jaga mulut. Tadi telah saya sampaikan, jaga telinga, jangan dihasut. Jaga juga mulut agar rahasia tak bebas terumbar walaupun tanpa sengaja, ya. Jadi jangan sampai rahasia Anda mencuat ke permukaan, terutama di masa bulan ke-9 Imlek ini adalah yang mengenai masalah keuangan, ya. Tolong itu dijaga, ya, dan menjadi kewaspadaan. Bagi Anda yang bersiok kambing, ingat, hindari debat kusir dan ungkapan basa-basi, ya. Anda mendingan bicara yang segala sesuatunya bersifat formal, karena debat kusir dan basa-basi dikhawatirkan dapat melahirkan atau mencetuskan sesuatu yang kemudian akan Anda sesali, ya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau debat kusir dan ungkapan basa-basi dapat Anda hindari, niscaya kendala semua menjauh, sukses setidak-tidaknya akan terstabilkan, teramankan. Nah, oleh sebab itu, tolong diingat satu kata, kedisiplinan. Kedisiplinan memantapkan ambisi, menstabilkan kesuksesan. Jadi Anda harus disiplin agar ambisi Anda tidak mencuat atau menukik secara tiba-tiba, ya. Karena itulah yang menjadi parameter kesuksesan bagi Anda sendiri. Anda yang bersio monyet, Anda yang bersio monyet tidak perlu khawatir, kecuali nilai keberuntungan Anda memang sangat rendah. Apakah Anda sudah menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda? Kalau jumlah nilai keberuntungan Anda cukupkan aja lah, maka segala sesuatunya sudah oke kok, ya. Nah, coba Anda dengarkan. Ketenangan pikiran masih menjadi tumpuan utama bagi sepak terjang. Jadi dari bulan lalu tentunya Anda diharapkan untuk berpikir tenang. Dan sampai bulan ke-9 Imlek ini, ketenangan itu menjadi tumpuan utama agar sepak terjang Anda tidak balelo, tidak mencelak-mencelek, tetapi berkesinambungan. Nah, kesinambungannya akan juga mengkontinuitaskan peluang dan keberuntungan, ya. Dengan kata lain, peluang dan keberuntungan Anda tidak akan menurun, melainkan mampu Anda pertahankan pada posisi yang justru sangat aduhai, sangat luar biasa bagus. Karenanya, perasaan gamang walau hanya sepintas harus segera dienyahkan, ya. Jadi kendala Anda bisa terjadi kalau Anda mengalami rasa gamang, rasa gundah, walaupun itu cuma sepintas. Oleh sebab itu, Anda harus waspada. Jangan gampang percaya pada informasi yang tidak bersifat kredibel, tidak dapat dipercaya maksudnya, ya. Jadi Anda harus waspada,
Ya, jangan sampai Anda tergiring oleh informasi yang tidak benar. Namun begitu, jalan terlalu mulus patut diekstra waspadai. Nah, satu pesan. Kalau kita ya di jalan tol, itu kita ngebut. Kita nggak tahu loh, kalau di depan ada satu batu aja, atau ada satu lubang kecil aja. Ya, tahu-tahu kita bisa terpelanting oleh karenanya. Atau di jalan lain kita sedang ngebut, tahu-tahu aja kendaraan lain muncul, ya kita bisa ikut berbahaya. Nah, oleh sebab itu segala sesuatunya harus Anda kendalikan. Dengan kata lain, kendati peluang Anda besar, jangan Anda gampang percaya, jangan Anda gampang memberikan kekuasaan, terutama mengenai hal-hal yang sifatnya penting, ya, yang sifatnya prinsipil hendaknya Anda kendalikan sendiri. Oke, satu hal yang penting untuk Anda camkan betul adalah bahwa hindari buang waktu dan buang kesempatan. Nah, jeleknya Anda yang bersio monyet di bulan yang ke-9 ini suka ngegampangin. Itu besok aja deh, ya. Yang ini tunda aja deh, gitu ya. Nah, ini buang waktu. Peluang itu besok juga nggak akan lari kemana deh. Nah, itu jangan terjadi, ya. Hindari buang waktu dan buang kesempatan. Niscaya prospek yang kelihatannya kecil atau pada awalnya kecil bisa menjadi besar loh di kemudian. Ingat itu, ya. Nah, oleh sebab itu kalimat yang perlu Anda camkan betul, berdayakan waktu dan peluang hingga semaksimal mungkin. Saya ulangi ya, berdayakan waktu dan peluang hingga semaksimal mungkin. Sio tikus, sio kelinci, sio kuda. Ketiganya, sio-sio yang di tahun tikus logam Imlek 2571 ini diramalkan sedang didera ketidakselarasan atau ciong. Begitu juga Anda yang bersio ayam. Nah, keempatnya beserta Anda tentunya yang bersio ayam diramalkan memiliki peluang yang jauh lebih baik di bulan yang satu ini. Nah, oleh sebab itu saya berharap Anda yang bersio ayam tidak menyia-nyiakan bulan Imlek yang ke-9 ini. Kecermatan berkewajaran, logis dan tanpa khawatir pada sebulan lalu kini membuka cakrawala baru bagi sikap dan sepak terjang yang jauh lebih handal. Jadi, di bulan yang lalu Anda tentunya diminta untuk bersikap cermat yang wajar, jangan yang berlebihan sehingga mengganggu eksistensi atau prinsip pihak lain. Itu tentunya tidak baik. Nah, karenanya Anda harus bersikap logis dan juga tidak khawatir. Nah, kalau ini dilakukan pada sebulan yang lalu, maka buahnya itu akan kelihatan pada bulan Imlek yang ke-9 ini. Ya, di mana sikap dan sepak terjang Anda akan jauh lebih handal, akan jauh lebih meyakinkan. Namun demikian, apabila Anda tidak terlalu melaksanakan hal itu sebagaimana mestinya di bulan yang lalu, maka tolonglah agar di bulan Imlek yang ke-9 ini
Anda bertekad bulat untuk melaksanakan hal tersebut. Ya. Supaya apa? Supaya kehandalan sepak terjang Anda itu kelak juga tidak mengenal kata untuk menyerah. Yang ada adalah kata maju tak gentar. Ya. Karena banyak peluang yang bisa Anda peroleh di bulan Imlek yang satu ini. Untuk itu dan karenanya, tingkatkan semangat dan pengendalian dana demi menunjang kelancaran aktivitas. Ya, semangat perlu ditingkatkan, dana perlu dikendalikan. Nah, kalau dikatakan dikendalikan, artinya pantang bagi Anda untuk mendelegasikan hak dan kewenangan dalam mengelola dana kepada pihak lain. Setidaknya harus dengan kontrol semasif mungkin. Ya. Jadi dana haruslah bisa Anda seksamai dengan baik dan benar, ya. Karena semangat dan dana itulah yang akan menunjang kelancaran aktivitas Anda di masa ini. Kenapa? Karena kalau potensinya terbuka dan kemudian tidak didukung dana, maka di era yang sedang berketidakselarasan ini, potensi Anda untuk mengalami gangguan apabila Anda meminjam dana itu sangat besar. Dan gangguan itu dikhawatirkan terjadi berkepanjangan hingga ke tahun depan. Perlu Anda ketahui, tahun depan merupakan tahun di mana Anda yang bersio ayam memiliki peluang yang sangat bagus. Dan kalau di bulan yang satu ini Anda melakukan kekeliruan, dikhawatirkan potensi Anda di tahun depan hilang tanpa bekas. Tolong dicamkan benar. Anda yang bersio ayam, saya ingatkan sekali lagi untuk menghindari kecemasan dan penundaan. Bagi Anda, menunda adalah kehilangan kesempatan. Niscaya dengan tidak cemas dan tidak menunda, peluang di depan mata takkan raib kemana-mana. Satu hal yang saya ingin Anda ingat betul adalah bahwa seksama dan tidak menunda, seksama, ya, cermat dan tidak melakukan penundaan merupakan kunci bagi Anda untuk memuluskan kelancaran. Saya ulangi, seksama dan tidak menunda kunci memuluskan kelancaran. Anda yang bersio anjing, selinap kejenuhan patut disirnakan segera. Ya. Dari kalimat ini Anda seyogianya sadar bahwa potensi Anda mengalami kejenuhan itu sangat besar. Jadi saya berharap Anda bisa mengisi waktu-waktu Anda untuk membuat kejenuhan tersebut hilang dengan cara yang Anda sukai tentunya. Ya, selinap kejenuhan patut disirnakan segera agar keseimbangan benak takkan melahirkan aneka keinginan obsesif, ya, dipaksakan atau bahkan sebaliknya. Jadi selain rasa jenuh,
Ada kecenderungan di mana Anda tahu-tahu bersikap obsesif, bersikap memuncakkan ambisi hingga di luar batas kemampuan, di luar batas jangkauan, atau bahkan di luar batas kewajaran. Ini tentunya tidak benar. Anda harus kembali logik. Jangan memaksakan kehendak. Dan juga jangan bersikap sebaliknya. Ya, bersikap sebaliknya yang seperti apa? Anda seolah-olah kehilangan tujuan. Ini pun tidak boleh terjadi. Ya, jadi ada dua hal. Yang satu memuncak, yang satu menurun. Dalam memuncak, ambisi diobsesifkan, yang menurun kehilangan tujuan. Ini yang bisa terjadi pada Anda yang bersio anjing. Ya, jadi sebagian yang bersio anjing bersikap dikhawatirkan obsesif, yang sebagiannya dikhawatirkan kehilangan tujuan. Kedua-duanya tentu tidak baik dan tentu saja dikhawatirkan berdampak buruk. Karenanya buanglah khayalan, jangan banyak menghayal. Jangan sekalipun berkeluh kesah. Ya. Abaikan masukan negatif, apalagi destruktif. Jadi potensi Anda untuk tergiring, untuk melakukan berbagai hal yang sifatnya negatif, destruktif, itu cenderung meningkat. Tolong agar semua hal-hal yang sifatnya jelek tadi dibuang jauh-jauh, dienyahkan jauh-jauh. Nah, oleh sebab itu, hindari ketergesaan dan juga hindari toleransi berlebihan. Jangan sampai ada toleran kemudian ada tergiring. Itu loh salah satu yang kita khawatirkan. Hindari ketergesaan dan toleransi berlebihan. Niscaya kendala menjauh, peluang pun transparan. Anda yang bersio anjing patut mengingat satu kalimat. Agar keberuntungan yang cenderung menurun itu tidak terjadi, tolonglah Anda ingat satu kalimat. Bijak dan tegas. Torehkan keputusan, pupuskan aral rintangan. Anda yang bersio babi, saya ingatkan bahwa terlepas dari jumlah nilai keberuntungan, Anda yang bersio naga, monyet, dan babi diramalkan sebagai sio-sio yang berpeluang besar untuk memuncakkan prestasi dan kesuksesan Anda. Nah, begitu juga di bulan Imlek yang ke-9 ini, bulan di mana potensi penurunan diramalkan terjadi. Saya berharap Anda dapat mengendalikannya dengan baik sehingga penurunan itu tiada, kestabilan yang bisa Anda bukukan. Untuk itu, tolong dicamkan benar apa yang hendak saya sampaikan ini. Bahwa keraguan akan lahirkan sikap tak sudi mengalah. Jadi, bulan Imlek ke-9 ini pada umumnya akan membuat Anda yang bersio babi mengalami keraguan. Dan kalau keraguan itu tidak Anda elakkan, maka rasa superior bisa memuncak dengan tiba-tiba, ya, tampil dengan tiba-tiba, sehingga mengalah pun Anda tak akan sudi lagi, ya. Bahkan Anda akan memaksakan hasrat hingga juga merancukan sepak terjang. Jadi banyak nih efek domino yang jelek-jelek bisa terjadi. Jadi harus Anda waspadai. Sebaliknya, keyakinan diri, syarat tanggung jawab makin memantapkan dukungan, mengukuhkan eksistensi. Sampai di sini Anda yang bersio babi paham toh?
bahwa apabila keraguan itu mencuat ke permukaan, akan dibarengi dengan keinginan selalu menang, kemudian memaksakan kehendak, merancukan sepak terjang. Nah, supaya ini tidak terjadi, Anda harus meyakinkan diri dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalau ini Anda lakukan, maka dukungan akan memuncak. Bahkan eksistensi Anda akan semakin kokoh. Ya, ini yang harus kita lakukan. Karenanya masifkan kecermatan agar tak tersesat di persimpangan. Jadi kita harus cermat. Kita juga harus cermat terutama pada diri sendiri. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita ragu? Apakah kita yakin? Ya, barulah kita cermati pula segala sesuatu di sekitar kita. Dengan demikian maka kita tak akan mungkin bingung. Kita tidak akan mungkin tersesat di persimpangan jalan. Nah, apabila kecurigaan yang tidak beralasan dan juga kesalahpahaman dapat kita hindari, maka kesuksesan sangat mudah kita stabilkan. Jadi paling tidak Anda usahakanlah agar kesuksesan Anda di bulan Imlek ke-9 ini terstabilkan sebagaimana seharusnya. Ya. Nah, oleh sebab itu satu kalimat yang patut Anda camkan juga adalah bahwa sembunyikan keraguan. Jadi kalau ada keraguan pun kita harus bisa sembunyikan. Ya, dan kita ubah langsung menjadi satu keyakinan. Sembunyikan keraguan dan kecurigaan. Karena dengan demikian kesuksesan akan terkesinambungkan. Oke? Para pemirsa, para relasi, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, dan khususnya Anda pembaca setia buku yang saya tulis setiap tahun. Apa yang telah saya sampaikan tadi mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Karena walau bagaimanapun kesuksesan Anda adalah harapan saya memvideokan ramalan ini. Untuk itu saya ucapkan selamat berjuang dan sukses selalu.